datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi, ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang kita download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kalau SOP kita kan gini, kita terima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang lapor gitu ya. Jadi ini lagi proses lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau ditetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti di store uangnya yang bersangkutan ini udah bilang oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya dan stafnya jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta kalau 4 kira-kira 350 kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, itu laporan nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa mungkin seminggu nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan itu diputuskannya kan, dan dari saya yang tanda tangan pimpinan tapi tetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang tadi Kaisang bawa berkas kan Pak, saya bukti dia naik jetnya, dokumen. Jadi bawa formulir yang diisi ada tulisan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia menerima gratifikasi gitu. Enggak, dia justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus ada formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya, nggak ada aplikasi apa-apa. Dari Bapak, tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita